Telepon untukku. Dokter, bagaimana keadaan mereka? Dua-duanya. Ini keterlaluan. Pengemudi itu lindungi penumpangnya di bahaya. Tapi tulang dadanya patah tertabrak. Tulangnya menusuk paru-paru dan jantungnya. Dia sudah meninggal. Gadis yang dilindungi mengalami luka luar yang sangat parah, terutama kornea matanya yang tertembus. Bahkan jika selamat, dia akan buta permanen. Fei Yao. Ada satu hal yang sangat penting, Fei Ao. Sepertinya kamu harus masuk dan melihatnya. Kami, dalam proses penyelamatan, baru menemukan hal penting dan ajaib ini. Mereka berdua, wajahnya persis sama. Fei Ao, gadis yang masih hidup ini. Matanya tertusuk pecahan kaca. Satu-satunya kesempatan dia sekarang adalah segera transplantasi sepasang kornea mata baru, agar ia bisa lihat lagi. Tapi sumber kornea, saya pikir, gadis itu lindungi dia dengan nyawanya. Lebih baik donorkan kornea matanya untuk gadis yang masih hidup.
Kamu sudah sadar? Kamu siapa? Kenapa aku ada di sini? Aku tunanganmu. Aku tak kenal kamu dan tak punya pacar. Oh iya, jangan-jangan kamu juga mengira aku itu gadis yang wajahnya sama denganku itu, ya? Kami memang wajahnya sama, tapi aku bukan dia. Dia namanya Zhuang Xingyan. Aku namanya Shen Manning. Shen Manning sudah mati. Kamu itu Zhuang Xingyan. Mana mungkin? Aku baik-baik saja. Aku hidup di sini. Apa maksudmu aku mati? Aku... Aku bukan Zhuang Xingyan. Aku Shen Manning. Aku bukan Zhuang Xingyan. Jangan kejar aku lagi. Jangan mendekat. Kamu maju selangkah lagi, aku benar-benar lompat. Kamu tenang sedikit, jangan gegabah. Di sana berbahaya. Aku benar-benar bukan orang yang kalian cari itu. Puang. Zhuang Xingyan. Aku benar-benar bukan dia. Aku nggak pernah ngapa-ngapain, aku nggak tahu apa-apa. Aku mohon, jangan ikuti aku lagi. Kamu jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalau kamu maju selangkah lagi, aku benar-benar akan lompat. Jangan sentuh matamu. Kamu bisa berdiri di sini karena ada seseorang yang sudah mati menggantikanmu. Kamu bisa melihat dunia ini karena kamu memakai matanya. Apa katamu? 2 orang dalam satu mobil. Kalau kamu masih hidup, lalu siapa yang mati? Pertemuanmu dengannya memang sudah jadi takdir kalian. Karena sudah ada yang pergi dalam kecelakaan itu. Maka orang yang selamat. Hidupmu bukan lagi milikmu seorang diri. Kamu harus hidup untuk menggantikan dia yang sudah tiada. Kamu adalah Zhuang Xingyan. Kamu hanya bisa menjadi Zhuang Xingyan. Kamu harus hidup menggantikan orang yang telah pergi itu.
Yan Xingqiang. Benar, kan? Kamu mau aku menggantikan Zhuang Xinyan? Kembali ke keluarga Zhuang? Berapa lama aku harus pergi? 1 tahun, cukup enggak? Nyawaku ini diselamatkan oleh Xinyan. Mataku juga. Juga pemberian dia. Mawar kembar. Kalau memang hanya satu yang bisa bertahan hidup, aku rela menggantikannya. Pergi bersamamu. Zhuang Xinyan, pendiri merek perhiasan mewah ternama di Tiongkok. Cucu perempuan dari Zhuang Cheng'an. Ibunya adalah putri sulung, yang paling disayang oleh Zhuang Cheng'an, Zhuang Meisuan. Zhuang Xinyan tumbuh besar di kediaman keluarga Zhuang, diselimuti kasih sayang kakek dan seluruh keluarga. Seharusnya dia bisa tumbuh sebagaimana besar keluarga Zhuang, tanpa rasa khawatir. Tapi tak disangka, di musim dingin saat dia berusia 7 tahun, sebuah bencana besar menimpa keluarga Zhuang. Saat orang tuanya sedang mengawasi cabang perusahaan di luar negeri, tiba-tiba badai, kecelakaan, ayahnya tewas di tempat. Ibunya hilang, dan si penabrak kabur. Kakek mengambil keputusan berat demi melindunginya. Mengirimnya seorang diri ke luar negeri. Zhuang Xinyan yang pergi ke luar negeri itu, meskipun bertahun-tahun tinggal di sana, dalam hatinya tak pernah lupa untuk kembali ke keluarga Zhuang. Tidak hanya kembali ke keluarga Zhuang, dia juga harus mengambil kembali Lan Hai Yixing, peninggalan ibunya. Jadi dia menyembunyikan identitas aslinya dan berjuang sekuat tenaga. Tepat sebulan yang lalu, Lan Hai Yixing mengalami krisis obligasi. Paling parah sejak pertama kali berdiri. Utang jatuh tempo 2 bulan. Kebijakan berubah, harus bayar. Saat itu, semua aset Lan Hai sudah dijaminkan untuk bahan baku. Tanpa aset, ban bekukan. Aset raksasa milik Lan Hai Yixing. Zhuang Cheng'an begitu mendengar kabar ini, langsung jatuh tak sengaja hingga koma parah. Sekarang adalah saat paling genting buat keluarga Zhuang dan Lan Hai Yixing. Nona Zhuang harus segera kembali ke keluarga Zhuang. Gak cuma harus menyelamatkan keluarga Zhuang dan Lan Hai Yixing, tapi juga harus ambil kembali 40% saham peninggalan ibunya, Zhuang Meisuan, untuknya jadi pewaris sah Lan Hai Yixing. Ini semua data pribadi Zhuang Xinyan. Keluarga intinya, teman masa kecilnya, orang-orang terdekatnya, dan orang-orang yang paling dia benci. Negara tinggal setelah 7 tahun. Setiap sekolah, setiap teman yang pernah dia kenal. Kamu harus hafal semua di luar kepala.
Tentu saja kebiasaan sehari-harinya juga. Makanan favoritnya, makanan yang gak bakal disentuhnya, musik kesayangannya, bisnis dan bahasa yang dikuasai. Harus kamu ingat semua sampai detail. Ini. Mana mungkin hafal sebanyak ini. Kamu gak bisa maksa aku buat langsung. Ini pasti sepertinya adalah aku gak bisa. Kamu harus bisa. Di tempat penuh risiko dan kepentingan, seperti keluarga Zhuang dan Lan Hai Yixing, akan ada banyak mata yang mengawasi setiap gerak-gerikmu dengan tajam. Kalau kamu sampai lengah sedikit saja, menunjukkan satu celah pun, sampai ada orang berniat jahat yang membongkar identitas aslimu, maka yang menantimu dan aku bukanlah hidup, hanya kematian. Kamu mengerti? Mengerti. Lalu, apa sebenarnya tujuanmu sendiri? Lakukan saja bagian tugasmu dengan baik. Jangan pernah bertanya hal-hal yang bukan urusanmu. Milikku. Kamu malah simpan barang begituan rupanya? Apa kamu dari awal memang ingin memberitahu semua orang bahwa nama belakangmu jelas-jelas bukan Zhuang? Bukan begitu. Aku cuma... Aku ulangi sekali lagi. Mulai detik ini juga, kamu adalah Zhuang Xinyan. Zhuang Xinyan adalah dirimu. Akibat krisis utang yang melilit beberapa hari terakhir, grup perhiasan mewah ternama, Lan Hai Yixing, baru saja mengumumkan perubahan besar susunan direksi hari ini. Dewan Direksi Lan Hai Group akan mengumumkan secara resmi SK pengangkatan baru hari ini, putra Nyonya Zhuang Caishuan, adik kedua keluarga Zhuang. Tuan Zhuang Jakai disebut-sebut akan menjadi pewaris utama Lan Hai Group, yang akan diangkat sebagai presiden direktur grup generasi ketiga. Bos, ini Putar balik ke Lan Hai Yixing. kenapa? Masih belum mau tanda tangan? Kalian punya masalah dengan saya jadi presiden direktur baru? Mengangkat presdir baru itu urusan besar buat perusahaan. Setidaknya biarkan saya ketemu ketua dewan komisaris. Kakek saya sekarang lagi sakit. Bukannya bantu meringankan bebannya, malah bikin masalah di sini ya. Saya kasih tahu. Sekarang di keluarga Zhuang, selain saya, nggak ada lagi yang bisa pegang Lan Hai Yixing. Ngerti? Bukannya masih ada keluarga putri sulung Zhuang. Apa? Ulang sekali lagi. Saya kasih tahu kalian semua. Sekarang di keluarga Zhuang, cuma saya dan ibu saya yang bermarga Zhuang. Putri sulung Zhuang segala, nggak ada. Dan juga surat pengangkatan ini, yang patuh tanda tangan, saya izinkan tetap tinggal. Yang nggak mau, sekarang juga, pergi dari Lan Hai Yixing. Enyah. Nggak boleh tanda tangan. Semuanya. Surat pengangkatan presiden direktur baru Lan Hai Yixing ini nggak boleh ditanda tangani. Kamu siapa?
Tahu ini di mana? Tuan Zhuang Ziakai, pertama-tama. Anda itu bukan satu-satunya generasi ketiga keluarga Zhuang. Di saat ketua Dewan Zhuang sedang sakit keras begini, Anda jelas bukan satu-satunya pewaris. Kedua, berdasarkan perhitungan saham internal Lanhai Group, kami menemukan bahwa Anda bukanlah pemegang saham terbesar Lanhai Group. Jadi, Anda tidak punya hak memaksa para pemegang saham untuk mengangkat Anda sebagai presiden direktur. Berhenti ngomong ngawur di sini. Bohong apa enggak, Anda sendiri yang paling tahu. Kamu pikir kamu itu siapa? Berani-beraninya bikin onar di Lanhai Yixing Bu. Satpam, Setelah keluar dari sini. cepat. Apa-apaan ini? Mau apa? Siapa sebenarnya yang suruh kalian datang? Berani hancurin jabatan CEO-ku. Dengar. Sekarang ini, di keluarga Zhuang, selain saya, tak seorang pun berhak ambil alih Lanhai Yixing. Terus, dia ini? Siapa dia? Kalian kenal? Bukankah ini Zhuang? Putri sulung mendiang ketua Zhuang. Nona Zhuang Meisuan? Satu-satunya anak kandung yang masih hidup. Zhuang Xinyan. Ternyata benar putri sulung keluarga Zhuang. Satu-satunya anak kandung yang masih hidup, katanya. Katanya, dikirim ke luar negeri belasan tahun lalu. Iya, yang katanya disembunyiin bertahun-tahun itu kan? Banyak orang nggak ada yang pernah lihat wujud aslinya. Dulu Lanhai itu selalu didirikan dan dijalankan oleh ibunya. Kalau Nona Zhuang benar kembali, memang cuma dia yang paling berhak. Diam, semua. Aku nggak percaya. Zhuang Xinyan dikirim ke luar negeri 17 tahun lalu. Selama ini hilang kontak, nggak mungkin tiba-tiba balik. Nggak mungkin. Dari mana kau tahu? Dia kehilangan kontak. Dan dari mana keyakinanmu? Kalau dia tak mungkin kembali, kau percaya atau tidak, itu tidak penting. Selama dia berdiri di sini, kau tidak punya hak, tidak punya kualifikasi untuk mengambil alih seluruh Lanhai Yixing. Nona Zhuang. Saya Zhuang Xinyan. Surat pengangkatan dan pemberhentian CEO ini, saya tidak setuju. Jalankan mobilnya. Kembali ke kediaman keluarga Zhuang. Kabar dari sana bilang mobilnya hancur berkeping-keping. Kupikir dia sudah mati. Kupikir. Tak lihat jasad, tak ada kuburan, beraninya kau mengira-ngira. Sekarang orangnya berdiri di depan mata.
Dari mana kau dapat sampah tidak berguna ini? Maaf bos, saya salah. Saya akan segera ke kediaman Zuang sekarang. Dan membereskan masalah ini sampai tuntas. Kau pikir ini tempat apa? Masih bisa seperti di luar negeri, cari orang sembarangan. Lalu bertindak sembarangan? Tapi bos, karena dia berani kembali hidup-hidup, biar dia di kediaman Zuang saja. Rasakan benar-benar penderitaan lebih buruk dari mati. Nona muda, selamat datang kembali. Terima kasih, Lin. Terima kasih, Paman Guangi. Walau kita lama tak bertemu, Nona muda, nggak usah terlalu formal. Yang ini siapa? Dia itu. Aku tunangannya. Aku dan Sinyan bertemu saat pertukaran pelajar di Spanyol. 3 bulan kemudian kami ke Italia. Hubungan kami sudah hampir setahun, kan ya? Katanya ada urusan keluarga, jadi aku ikut dia pulang. Menemui sesepuh dan selesaikan urusan di sini. Selamat ya, Nona muda. Dewan direksi masih menunggu Anda. Silakan masuk. Silakan. Xinjiang, Yan Xinjiang. Nona muda kedua. Zuang Xinyan, Bibi muda, lama tak jumpa. Kamu benar-benar sudah dewasa ya? iya, sudah lama sekali. Bibi kecil, apa kabar akhir-akhir ini? Siapa yang itu tadi? Dia itu. Aku bermarga Yan. Yan Xingcheng. Tunangannya Sinyan. Kamu juga bermarga, Yan? Marga yang bagus. Nona muda. Ketua Dewan sudah menunggu. Baik, sebaiknya kita segera masuk.
Ketua Dewan. Ketua Dewan. Ketua Dewan. Nona Zhuang Xinyan sudah kembali. Aku sudah kembali. Kakek. Apa yang sebenarnya sudah kulakukan? Kenapa aku mau saja pulang? Kenapa aku harus jadi Zhuang Xinyan? Mana mungkin aku bisa menggantikannya, menstabilkan keluarga Zhuang? Lalu jadi pewaris Lanhai Group? Aku benar-benar nggak sanggup. Sepatu sebanyak ini. Aku cuma penasaran, jadi cuma lihat-lihat saja. Saat kamu masih jadi Zhuang Xinyan, ini semua milikmu. Aku nggak akan selamanya jadi Zhuang Xinyan. Ini juga bukan milikku. Aku salah mengenalinya. Padahal Ketua Zhuang sudah memberiku informasi yang akurat. Kalau dia bukan Zhuang Xinyan, lalu Xinyan yang asli, kemana? Kenapa aku sudah mencarinya di sana selama 2 minggu penuh?
Tapi tidak ada sedikit pun kabar tentang dirinya. Rp2 juta. Aku bayar lunas. Anda, CEO Qianlin Fashion Studio. Tanglin, jadi, yang siang tadi nelpon saya sampai 7 kali. Ngotot mau beli putus desain permataku ini. Adalah Anda. studio saya adalah studio styling paling top di dunia mode. Desain perhiasan Anda sangat selaras dengan visi dan gaya studio kami. Saya bukan cuma mau beli putus desain permata ini, tapi juga seluruh desain perhiasan Anda. Untuk setahun ke depan, saya borong. Jadi, kira-kira ibu Tang siap menggaji berapa? Untuk membeli setahun penuh karya saya? 10 juta. Puas? Dengan harga segitu. Ibu Tang sepertinya cuma bisa beli ini. Stanlin, saya datang dengan itikat penuh untuk negosiasi kontrak setahun ini. Nona besar sudah pulang. Stanlin, saya sedang bicara dengan Anda. Maaf, ada urusan mendesak. Sampai jumpa lain waktu. Stanlin, Anda? Ini tempat dia dulu tinggal. Kehidupannya. Apa aku benar-benar bisa menjadi dirinya sepenuhnya? Dan merebut kembali semua yang menjadi haknya? Apa itu tadi? Dia benar-benar pulang. Kenapa kamu pulang, tapi tidak bilang-bilang padaku? Telepon saja tidak ada sama sekali. Shen Manning. Shen Manning. Kamu Shen Manning kan? Apa? Shen Manning apanya? Universitas Seni Rupa Luar Negeri. Mahasiswi tingkat akhir jurusan desain seni. Aku bukan dia. Kamu salah orang. Nggak mungkin. Kita pernah ketemu. Di bawah gedung kuliah Universitas Seni Rupa Luar Negeri, sore itu. Aku benar-benar bukan dia. Kamu pasti salah orang. Nggak mungkin salah. Kalau aku memang salah, dan kamu bukan Shen Manning. Lalu siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Aku. Aku Zhuang Xinyan. Xinyan? Iya. Aku Zhuang Xinyan. Kakek sakit keras, Paman Guangyi menelponku. Aku baru tiba tadi malam. Paman Guangyi nggak bilang ke kamu? Aku Lin Mufan. Waktu kita kecil dulu.
Kamu sering manggil aku kakak Xiaolin. Kakak Xiaolin? Dulu kamu juga sering main lipat pesawat kertas bareng aku. Sering ikut aku main layangan. Aku baru pergi belasan tahun. Masa kamu sudah lupa padaku? Kakak Lin, aku benar-benar harus pergi sekarang. Ada urusan mendadak. Tunggu dulu. Sebulan yang lalu, ayah dan mendiang ketua Zhuang mengutusku ke luar negeri untuk menjemput Xinyan. Karena suatu alasan tertentu, aku sama sekali tidak bisa menemui Xinyan. Tapi sebelum aku berangkat, aku sudah menelepon Xinyan berkali-kali. Kalau kamu benar-benar Zhuang Xinyan, maka di ponselmu itu seharusnya ada nomor teleponku. Nomor itu sudah lama tidak dia pakai. Lalu, siapa kamu sebenarnya? Aku. Tunangannya yang dulu. Dia bermarga Yan. Tunangan Xinyan? Apa aku sudah bilang? Begitu masuk ke keluarga Zhuang, kamu harus membuang seluruh masa lalumu. Kalau kamu tidak bisa menjadi Zhuang Xinyan yang sesungguhnya, orang-orang yang mengawasi gerak-gerikmu itu akan melihat topengmu. Kamu mau mati? Hah? Atau, kamu mau mati tanpa tahu penyebabnya? Bukan tadi itu, tiba-tiba dia memanggil namaku. Aku. Di keluarga Zhuang, tidak ada yang akan memberimu kesempatan kedua. Satu kecerobohan kecil darimu harus ditebus dengan ribuan kewaspadaan. Kalau kamu tidak ingin liang kuburmu sendiri dalam beberapa hari, lebih baik ingat baik-baik ucapanku ini. Begitu masuk ke sini, kamu hanya bisa menjadi Zhuang Xinyan. Kamu harus tetap menjadi Zhuang Xinyan. Jawab aku. Iya. Yan Xingcheng. Terus, lo sebenarnya siapa? Lo beneran tunangannya Zhuang Xinyan? Lo bawa gue balik. Lo paksa gue jadi Zhuang Xinyan. Sebenarnya apa tujuan lo? Apa yang lo bilang? Sebenarnya, lo sama aja kayak mereka semua, kan? Lo kasih kornea mata Zhuang Xinyan ke gue. Lo paksa gue jadi dia. Itu bukan karena lo cinta mati sama dia. Lo cuma pengen dapetin semua harta keluarga Zhuang. Hanya dengan gue berubah jadi Zhuang Xinyan yang asli. Jadi satu-satunya pewaris Lanhai. Terus nikah sama lo. Nanti, semua milik keluarga Zhuang dan Lanhai bakal jadi punya lo semua. Lo mau ngapain?
Kalau gue pengen Lanhai, masih perlu nikah sama lo? Lo gak punya hak buat tahu apa yang gue mau? Jadi lo tuh tugasnya cuma satu, jadi Zhuang Xinyan yang penurut. Kalau masih ada lagi kejadian kayak tadi, gue gak akan pernah menyelamatkan lo lagi. Akhirnya gue lulus juga. Akhirnya pulang ke rumah. Tapi ngomong-ngomong, kayaknya Men-Men belum pernah balik, deh. Gak ada satupun pesan yang lo balas. Lo sebenarnya ngapain sih? Tunggu saja ya. Awas kamu pas pulang nanti. Pasti ku beresin. Meina. MAH, aku kangen banget sama kamu. Pelan-pelan, pelan-pelan dong. Guo Li Cheng. Sini. Kamu kangen gak sama aku? Kangen gak? Terus, kamu kangen gak sama kakak Man Manemyu itu? Dia paling gak punya hati. Kamu ya, kuliah 4 tahun di luar, gak ada dosanya sama sekali. Jangan sebut-sebut Manning sekarang, bisa nggak? Nanti bikin Om Shen sedih lagi. Ya ampun. MAH, Om Shen udah ketangkep belum? Kamu ini, urusan orang dewasa jangan ikut campur. MAH, udah selama ini belum dapet juga? Teknik ngegebet kamu payah banget ya. Mau aku bantuin nggak? Gimana? Om Shen. Kenapa? Kak, kamu itu mending urusin dulu kerjaan kamu sendiri. Yang benar. Jangan cuma bawa buku sketsa gambar mulu tiap hari. Emangnya jadi komikus bisa buat makan? Kenapa jadi komikus nggak bisa buat makan? Lagian, dari mana kamu tahu aku nggak bisa dapat kerja? Aku kemarin udah nerima surat penerimaan kerja dari perusahaan, tahu? Meina udah dapat kerjaan? Iya, Om Shen, aku interview online di sebuah studio desain perhiasan yang gede banget. Bosnya jago banget. Katanya udah banyak menangin penghargaan emas desain internasional. Aku pikir, kalau aku bisa magang di sana beberapa tahun, mungkin nanti aku bisa jadi desainer perhiasan kecil-kecilan. Kamu ya, lulusin dulu masa magangnya, baru ngomong. MAH? Meina, andai Manning bisa penurut kayak kamu gini ya. Cepet pulang, lancar kerja. Jadi aku nggak perlu khawatir terus kayak gini. Jangan khawatir, Om. Setelah selesai, dia pulang. Semoga saja begitu. Oh ya, Men-Men minta aku bawa karya kelulusannya untuk diperlihatkan padamu. Lihat, bagus sekali kan? Hebat sekali. Kalian mau pergi kemana?
Ini pertanyaan yang tidak boleh aku tanyakan lagi, kan? Kamu hanya perlu ingat. Tujuanmu kembali ke keluarga Zhuang. Aku akan lakukan dengan baik. Apa yang seharusnya aku lakukan? Anda mau keluar? Tolong cepat. Kondisi Pak Direktur tiba-tiba memburuk. Cepat bawa Pak Direktur ke rumah sakit. Dokter Chen, bagaimana keadaan Pak Direktur? Mana laporan patologinya? Semua sudah lihat kan? Pak Direktur dulu bersikeras dengan pengobatan konservatif. Sekarang sudah divonis gagal ginjal akut. Jadi, mulai sekarang, Pak Direktur harus dirawat di rumah sakit. Berdasarkan kondisi saat ini, Pak Direktur harus tetap di rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif menyeluruh. Kondisinya memburuk secepat ini. Sebagai dokter utama, saya harus memberi saran yang perlu. Katakan saja. Saya ingin semua anggota keluarga Zhuang tetap di sini dan memberikan sampel darah. Dengan begitu, kita bisa melakukan pencocokan transplantasi ginjal untuk Pak Direktur. Kalau ada kecocokan dari pihak keluarga, kita bisa segera melakukan operasi ginjal Pak Direktur jika terjadi hal buruk. Transplantasi? Jadi, maksud dokter, semua orang yang punya hubungan darah langsung dengan Pak Direktur Zhuang harus menjalani pencocokan? Benar. Cocok keluarga lebih tinggi dari donor asing. Karena itu, saya minta semua anggota keluarga Zhuang datang lebih awal ke rumah sakit untuk diambil sampel darahnya. Iya. Siapkan semuanya. Bos, Ada perkembangan apa? kasusnya sudah terlalu lama, hanya dengan plat nomor. Sulit sekali melacak mobil dari tahun itu. Tapi, setelah kami pulang dan mengusut semuanya dari awal, aku dan Yuan Shuai menemukan petunjuk lain. Kecelakaan yang menimpa Nona Xinyan beberapa bulan lalu. Kami menemukan kalau orang yang menculik dan yang menabrak mereka, sepertinya bukanlah orang yang sama. Kami berhasil melacak asal-usul truk kontainer putih itu, sampai ke tempat pembongkaran terakhirnya. Ada cukup banyak bukti kuat yang menunjukkan kalau pemilik truk dan pria berbaju hitam yang membawa pergi Nona Manning bukanlah orang yang sama. Artinya, pelaku yang saat itu mengincar mereka, jumlahnya lebih dari satu. Kenapa sekarang malah nggak angkat telepon? Kalau sampai kejadian lagi, aku nggak bakal mau menyelamatkanmu lagi. Kalau sampai sampel darahku diambil, lalu golongan darah dan DNA-ku ketahuan sama dengan Xinyan. Cuma masalah sepele begini, udah nggak sabar lari ke pelukan pria itu? Apa? Sekarang kamu ninggalin dia, sampai lupa caranya makan? Sampai nggak bisa ngomong juga? Zhuang Xinyan kecil aja nggak bakal secengeng ini. Aku masih ingat betul waktu itu. Kamu berantem habis-habisan melawan aku. Kepala bocor, berdarah-darah. Tapi kamu bahkan nggak ngedipin mata sedikit pun. Sekarang kenapa? Cuma ninggalin seorang pria
Sampai lupa caranya ngomong? Kamu Zhuang Xinyan? Kamu benar-benar Zhuang Xinyan? Jangan-jangan. Kembalikan ponselku. Dengar ya. Kembalikan ponselku. Jangan sombong. Keluargamu sudah mati. Tinggal kau seorang diri bocah ingusan. Jangan kira. Cuma karena kau bawa beberapa pria mencurigakan. Lalu kau bisa senaknya merampas Lan Haiyixing. Jangan mimpi. Satu lagi, kusarankan kau sadar diri. Kalau masih darah keluarga Zhuang, masih mending. Tapi kalau tidak, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Begitu juga dengan semua orang di sekitarmu. Ayo, ambil darahku duluan. Biar kalian lihat sendiri. Siapa yang rela berkorban segalanya demi kakek? Siapa yang paling layak jadi pewaris sejati Lan Haiyixing? Ayo. Tolong sing-singkan lengan bajumu. Sing-singkan lengan bajumu. Tunggu sebentar. Aku agak takut jarum. Nona Zhuang, ini tidak akan sakit, kok. Bagaimana keadaan keluarga Zhuang sekarang? Seharusnya nggak ada apa-apa. Tadi ada beberapa mobil keluar. Kalau Shenami bagaimana? Lacak posisi GPS-nya sekarang. Bos, dia ikut pergi dengan keluarga Zhuang. Dia sudah meneleponmu belasan kali. Dia barusan kirim pesan, kondisi direktur utama tua memburuk. Semuanya sudah pergi ke rumah sakit Heng Seng. Penyakit direktur utama itu gagal ginjal. Tapi kalau mereka ke rumah sakit Heng Seng, Heng Seng itu terkenalnya di bidang transplantasi organ. Dan yang lebih terkenal lagi adalah tes DNA-nya. Wang Xiang, proses sistem mereka. Ruang VIP rumah sakit Heng Seng, cari ruangan yang paling besar.
Bos, mereka sedang mengambil sampel darah nona muda. Siap, saya ke posisi kami. Yuan Shuai, ikut aku. Cukup. Dia itu dari kecil badannya memang gak terlalu kuat. Jangan ambil darahnya terlalu banyak. Setelah bertahun-tahun berlalu, tetap kakak Lin kecilmu yang paling sayang padamu, ya. Maaf ya. Sinyan agak pusing lihat darah. Aku antar dia keluar untuk istirahat sebentar.